Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kelly Manda dari kelas 11 PPLG 5, nomor absen 19. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DDL, DML, beberapa fungsi join, primary key, dan origin key. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita mulai pada bagian satu yaitu bagian DDL. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan perintah dari job sheet-nya dulu, yaitu yang perintah pertama ada membuat tabel baru disertai primary key, yang kedua ada mengubah nama tabel, yang ketiga ada menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada, yang keempat ada mengubah nama kolom pada tabel, yang kelima ada mengubah tipe data pada kolom tabel, yang terakhir ada menghapus kolom pada tabel. Nah, perintah yang pertama di sini disuruh membuat tabel baru. Jadi yang pertama kita masukkan tag create tabel. Buku itu adalah nama dari DB-nya, dari nama tabelnya. Selanjutnya itu ada ID serial primary key, menggunakan primary key, lalu penulis varchar, jenis kategori buku, itu nama dari kolom tabelnya, jenisnya varchar, selanjutnya ada tahun terbit, jenisnya integer, selanjutnya ada harga buku yaitu integer juga. Nah, kita lanjut kepada perintah kedua. Perintah kedua yaitu mengubah nama tabel. Kita masukkan alter tabel, buku. Nah, buku ini tadi nama tabelnya. Tabel pertama kan namanya buku. Kita mau mengubah menjadi data buku. Nah, itu makanya perintah rename to. Kalau misalnya sudah akan tertulis sukses. Perintah ketiga yaitu menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada. Kita memakai tabel pembeli di sini. Kita masukkan dulu alter tabel. Selanjutnya pembeli. Pembeli itu tuh nama tabel yang akan kita pakai ini. Selanjutnya di baris kedua ada add column jenkel. Jenis kelamin, jenisnya varchar. Jika sudah akan tertulis sukses. Selanjutnya ada mengubah nama kolom pada tabel. Nah, yang pertama itu kita memakai tabel karyawan. Alter tabel karyawan, terus di baris selanjutnya ada rename kolom jabatan to jabatan karyawan. Di sini fungsinya untuk mengubah nama tabelnya. Nah, kita memakai rename kolom. To itu artinya yang tadinya namanya jabatan diubah menjadi jabatan karyawan. To itu menjadi jabatan karyawan gitu guys. Jika sudah akan terlihat suksesnya. Selanjutnya ada perintah mengubah tipe data kolom pada tabel. Baris pertama ada alter tabel karyawan. Kita juga masih memakai tabel karyawan di sini. Baris kedua ada alter kolom, umur karyawan type float. Perintah terakhir pada DDL adalah menghapus kolom pada tabel. Teks 1 kita memakai alter tabel pembeli. Pembeli itu nama tabel yang kita pakai hari. Pada perintah ini, yang kedua ada drop kolom, nomor telepon pembeli. Nah, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, aku mau jelasin dulu sebelum kita ngelakuin semuanya, kita harus buat tabelnya dulu. Tadi aku udah buat beberapa tabel yang aku pakai, itu ada tabel karyawan, contohnya ada tabel buku, ada tabel data buku juga. Oke, karena udah aku jelasin, selanjutnya kita ke bagian kedua yaitu input sampel data pada tabel yang ada. Nah, di sini dengan arti itu kita menginput contoh data yang akan kita pakai di DML. Ini ada beberapa contoh data yang aku pakai. Aku di sini pakai tabel karyawan. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian kedua yaitu DML. Nah, sebelum itu aku bakal jelasin perintah DML dulu. Yang pertama ada mengubah salah satu data. Perintah yang kedua itu ada menghapus salah satu data. Perintah yang ketiga yaitu ada menampilkan seluruh data dari tabel yang ada.
Perintah yang keempat itu ada menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi, count, sum, max, min, average. Yang terakhir ada menampilkan data dengan menerapkan fungsi join, inner join, left join, right join. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke perintah-perintahnya. Perintah pertama yaitu ada mengubah salah satu data. Yang pertama, untuk memunculkan tabel itu kita harus menggunakan select bintang from karyawan. Karyawan itu nama tabel yang akan kita pakai. Di baris kedua itu ada update karyawan. Karyawan itu masih nama tabelnya juga. Yang ketiga ada set jabatan karyawan. Sama dengan SEO. SEO itu nanti akan data yang mau diubah. Nah, where jabatan karyawan itu maksudnya data yang awal akan kita ubah menjadi data SEO yang di bagian di baris 3. Nah, perintah kedua itu ada menghapus salah satu data. Delete from karyawan, where nama karyawan sama dengan Kayla Imanda. Nah, di sini artinya itu delete dari tabel karyawan, lalu di mana sih letak yang akan kita hapus? Nama kolomnya itu nama karyawan, nama underscore karyawan, lalu isinya itu Kayla Imanda. Nah, jika sudah itu akan tertulis sukses. Yang selanjutnya ada menampilkan seluruh data dari tabel yang ada. Untuk menampilkan seluruh data dari tabel yang ada, kita membutuhkan select bintang from karyawan. Jika sudah, di-run dan akan memunculkan tabel-tabel yang kita udah masukkan tadi. Selanjutnya, kita masuk ke menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi. Yang pertama, fungsi agregasi sum. Kita memakai tag select sum. Terus, kita memakai umur karyawan. Umur karyawan itu nama kolom. Lalu, from karyawan. Karyawan itu nama tabelnya. Jadi, dari tabel karyawan, lalu menggunakan kolom umur karyawan pada tabel karyawan. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada AVG. Kita memakai tag select AVG dengan nama kolom yaitu umur karyawan, from karyawan. Karyawan maksudnya itu tabel karyawan. Selanjutnya ada count, masih di materi yang sama, yaitu menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi. Nah, selanjutnya itu count, select count dari umur karyawan from tabel karyawan juga. Min, select min, umur karyawan dari tabel karyawan juga. Jika sudah, outputnya akan seperti ini. Pada materi terakhir menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi, ini ada max. Kita memakai select max dalam kurung umur karyawan, nama kolom dari tabel yang kita pakai, lalu from itu tabel yang kita pakai, tabel karyawan. Nah, masuk ke materi selanjutnya itu ada menampilkan data dengan menerapkan fungsi join. Yang pertama di sini ada left join. Left join pembeli. Pembeli itu maksudnya nama tabel yang akan kita pakai selanjutnya. Habis itu ada on karyawan, nama underscore karyawan sama dengan pembeli, dot nama underscore pembeli. Nah, untuk memunculkannya kita bold, terus habis itu di run. Nah, untuk memunculkan tabelnya itu kita pakai select bintang from karyawan. Selanjutnya, masuk ke inner join. Inner join sama dengan inner join pembeli on karyawan dot nama underscore karyawan sama dengan pembeli underscore nama pembeli. Selanjutnya ada right join pembeli on karyawan dot nama underscore karyawan sama dengan pembeli dot nama underscore pembeli. Nah,
bagian joinnya sudah, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang sudah saya jelaskan tadi ada perbedaan DDL dan DML. Yang pertama, DDL itu artinya Data Definition Language. Fungsi utama dari DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Contoh perintahnya itu ada create, alter, drop, truncate, rename. Selanjutnya ada contoh penggunaan dari DDL, yaitu membuat tabel baru, mengubah struktur tabel, menghapus tabel, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari DDL adalah dampak dari DDL. Perubahan yang terjadi bersifat permanen dan mempengaruhi seluruh database. Oke, DDL sudah, kita lanjut ke DML. DML itu artinya Data Manipulation Language. Fungsi utama dari DML digunakan sebagai memanipulasi data yang ada dalam database. Contoh perintahnya itu ada select, insert, update, delete. Yang ketiga ada contoh penggunaan dari DML untuk menampilkan data, untuk menambah data baru, untuk memperbarui data, dan menghapus data. Dampak dari DML sendiri adalah perubahan yang terjadi bersifat temporary dan dapat di-rollback. Oke, singkatnya akan saya jelaskan, DDL digunakan untuk mengelola struktur database seperti tabel, indeks, dan constraint, sementara DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam tabel. Selanjutnya ada perbedaan primary key dan foreign key. Primary key dahulu, fungsi utama dari primary key adalah digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau record dalam sebuah tabel. Nah, karakteristik dari primary key sendiri adalah setiap tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Nilai primary key tidak dapat nol dan harus unik untuk setiap baris. Yang ketiga adalah penerapan primary key. Nah, primary key itu digunakan untuk membangun relasi antar tabel relationship dalam basis data. Yang terakhir dari primary key adalah contoh penggunaannya. Misalnya, kolom ID dalam tabel karyawan yang digunakan mengidentifikasi setiap karyawan secara unik. Kita lanjut pada version key. Fungsi utama dari version key adalah digunakan untuk membangun relasi antar tabel dan menghubungkan kolom dalam satu tabel dengan primary key dan dalam tabel lain. Yang kedua ada karakteristik dari version key. Nilai version key dapat memiliki nilai nol dan mengacu pada primary key atau unique key dalam tabel referensi. Yang ketiga ada penerapan dari version key. Version key digunakan untuk menciptakan keterkaitan antar data antara dua tabel yang memungkinkan integritas referensial. Yang keempat atau yang terakhir yaitu contoh penggunaan dari version key. Misalnya, kolom ID underscore karyawan dalam tabel proyek yang merujuk pada kolom ID dalam tabel karyawan sebagai version key. Nah, akan saya jelaskan singkatnya perbedaan antara primary key dan version key. Jadi, primary key digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam satu tabel. Sementara version key digunakan untuk membangun relasi antar tabel dengan menghubungkan kolom satu tabel dengan primary key tabel lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan perbedaan beberapa fungsi join. Fungsi join itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama ada inner join. Fungsi utama dari inner join tersendiri adalah mengembalikan baris yang memiliki nilai sesuai di kedua tabel. Catatan pada inner join sendiri adalah inner join hanya mengembalikan baris yang memiliki nilai yang sesuai dalam kedua tabel dan baris yang tidak memiliki nilai yang sesuai diabaikan. Yang kedua adalah left join. Fungsi utama mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan baris yang memiliki nilai yang sesuai dari tabel kanan. Yang ketiga ada right join. Fungsi utama right join adalah mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang memiliki nilai yang sesuai dari tabel kiri. Yang keempat itu ada full join. Fungsi utama dari full join adalah mengembalikan semua baris ketika ada nilai yang sesuai di salah satu tabel. Secara singkat, perbedaan utama antara jenis-jenis join yang tadi adalah terletak pada cara mereka menggabungkan baris dari kedua tabel.
Pilihan join yang digunakan akan tergantung pada kebutuhan query dan hubungan antar data dalam tabel. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.